Iya, selamat sore Bu Nopri. Bagaimana kabar Bu Setiawati pada hari ini? Baik Bu Nopri. Bu Nopri sendiri apa kabar? Astungkara, saya juga baik Ibu. Ibu Setiawati, apakah hari ini Ibu Setiawati lagi sibuk? Kalau tidak sibuk, saya ingin mengajak Ibu mengobrol sebentar. Bisa nggak Bu? Kebetulan saya tidak sibuk Bu Nopri. Bu Nopri tumben hari ini mengajak saya ngobrol secara khusus begini. Kira-kira ada apa Bu Nopri? Ya Bu Setiawati, saya ingin mengajak Ibu diskusi terkait pembelajaran berdiferensiasi Bu. Oke, baik Bu Nopri. Jadi hari ini Bu Nopri ingin diskusi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Apa sih hasil yang Bu Nopri harapkan dari diskusi hari ini? Begini Bu Setiawati, saya ingin sekali mendapat pencerahan atau ide-ide terkait penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, karena pemahaman saya tentang pembelajaran berdiferensiasi masih kurang Ibu. Iya, jadi Bu Nopri ingin mendapat pencerahan atau ide-ide terkait penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Namun pemahaman Ibu masih kurang. Begitu ya Ibu. Nah, dari skala 1 sampai 10, kira-kira posisi Bu Nopri terkait pemahaman tentang pembelajaran diferensiasi itu berada di mana? Kira-kira saya ada di posisi 6 nih Bu, karena sedikit tidaknya saya sudah memiliki sedikit pemahaman pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang diterapkan untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa. Nah, tetapi saya masih bingung Bu Setiawati, bagaimana ya penerapannya di kelas? Baik, jadi Bu Nopri telah memposisikan diri di angka 6. Ya, begitu. Di mana Bu Nopri telah memahami bahwa pembelajaran berdiferensiasi yaitu pembelajaran yang diterapkan
untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa. Nah, target Bu Nopri saat ini, Bu Nopri ingin mencapai skala berapa? Apa bisa Bu Nopri jelaskan? Wah, kalau ditanyakan target ya Bu Setiawati ya, kalau target ya tentunya target yang paling tinggi Bu Setiawati itu kalau rentang dari 1 sampai 10 ya pastinya saya memilih 10. Target saya adalah 10. Namun sebelum ke target yang tertinggi ya saya kira-kira saya ingin sekali mencapai target 9 dah dulu. Jadi saya memiliki pemahaman yang pas tentang pembelajaran di kelas dan bisa menerapkannya di kelas seperti itu. Cukup di angka 9 dulu. Kalau di angka 10 alangkah lebih baiknya Bu Setiawati. Oke, jadi target Bu Nopri adalah bisa mencapai angka 9 dulu ya. Nah, untuk mencapai target ini, kira-kira apa sih kiat-kiat atau strategi yang bisa Bu Nopri lakukan? Kira-kira strategi yang bisa saya lakukan yang pertama mungkin mencari referensi terkait tentang pembelajaran berdiferensiasi seperti buku atau referensi melalui internet Bu Setiawati. Begitu, oke. Baik sekali Bu Nopri. Jadi Ibu akan mencari informasi untuk menambah pemahaman melalui buku atau internet, ya Ibu. Nah, selain itu, kira-kira apa yang bisa Bu Nopri lakukan lagi terkait penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas ini? Mungkin saya akan melakukan pemetaan atau asesmen awal Bu Setiawati untuk mengetahui kebutuhan belajar siswa sehingga saya bisa menentukan strategi diferensiasi apa yang akan saya terapkan. Wah, kalau gitu kan sudah luar biasa sekali Bu Nopri. Saya sangat senang mendengarnya. Nah, masih ada mungkin rencana lain yang bisa Bu Nopri lakukan? Apa ya Bu? Oh iya, saya akan browsing terkait praktik baik penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Nah, mungkin dari saya browsing tersebut, saya bisa mengetahui bagaimana cara teman-teman yang lainnya atau guru-guru yang lainnya mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi itu di kelas. Bagaimana, Bu Setiawati? Oke, baik Bu Nopri. Nah, dari tindakan-tindakan yang sudah Bu Nopri akan rencanakan itu, kira-kira bisa Bu Nopri ceritakan nggak terkait indikator keberhasilannya itu bagaimana? Untuk indikator keberhasilannya, tentu saja akan lebih paham tentang pembelajaran berdiferensiasi. Terus dapat mengetahui kebutuhan belajar siswa dan dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Oke Bu Nopri, senang sekali hari ini saya dapat mendengar cerita dari Bu Nopri. Nah, apa sih komitmen Bu Nopri terhadap rencana aksi ini? Komitmen ya Ibu. Untuk komitmen, saya tentunya akan berupaya memperdalam pemahaman saya
tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian dapat menerapkannya di kelas dengan kontinu dan konsisten. Tentunya kita sebagai seorang guru memerlukan konsistensi ya Bu. Konsistensi dan kontinu itu ya Bu Setiawati ya. Dan mungkin nanti saya bisa berbagi kepada teman-teman yang lainnya atau rekan-rekan guru yang lainnya. Mungkin setelah saya memahami bagaimana penerapan berdiferensiasi itu di kelas, nanti saya mungkin akan membagikannya kepada rekan guru yang lainnya. Bagaimana cara mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi itu di kelas. Seperti itu, Bu Setiawati. Oh, oke. Jadi tindak lanjut Bu Nopri dari diskusi kita hari ini apa? Untuk tindak lanjutnya, saya akan memperdalam pemahaman saya tentang pembelajaran berdiferensiasi dan menerapkannya di kelas. Nah, setelah mungkin saya memahami, nanti saya browsing, kemudian mencari referensi lainnya, mungkin saya akan lebih paham. Nah, dari sana saya akan tentunya akan lebih paham kan tentang pembelajaran berdiferensiasi dan tentunya akan menerapkannya di kelas. Wah, kalau gitu saya jadi penasaran ini menunggu hasilnya nanti bagaimana. Oke, Bu Setiawati. Jadi mungkin nanti Bu Jero Setiawati, bagaimana kalau minggu depan kita berdiskusi lagi tentang progres dari rencana yang saya lakukan ini. Apa Bu Setiawati ada waktu? Oke, saya pasti ada waktu untuk Bu Nopri. Terima kasih Bu Setiawati atas waktu untuk diskusi kita hari ini. Wah, ternyata setelah saya menceritakan apa yang menjadi permasalahan saya sekarang menjadi sedikit lega karena saya sudah menemukan solusi dari permasalahan saya. Terima kasih banyak Bu Setiawati. Ya, sama-sama Bu Nopri.